Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka pertanggungjawaban kepala kampung untuk tahun anggaran 2020. Kemudian agenda selanjutnya adalah pertanggungjawaban dana pihak datang 2020 dan mudah-mudahan kesempatan kita sekaligus untuk membahas rencana APBK tahun 2021. Sebelum kita memulai acara, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Untuk kesempatan pertama, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Kampung Tubaan, Bapak Saiful Akhir AMD, untuk memberikan sambutannya kepada Bapak Kepala Kampung Tubaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua BPK, Wakil Ketua BPK beserta seluruh anggota, sekretaris kampung beserta seluruh perangkat, kawan kasih yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kembali kita bertemu berkumpul dalam rangka untuk menyelesaikan proses administrasi tahun anggaran 2020. Jadi untuk secara keseluruhan kegiatan penganggaran tahun 2020 itu hampir 99% sudah clear semua, sudah selesai semua. Nah hari ini mungkin salah satu proses administrasi yang harus kita lewati yaitu pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban ini secara aturan, secara regulasi yang ada itu sebenarnya ada pemerintah kampung dengan BPK dan dilaksanakan oleh BPK, itu mekanismenya. Namun karena ini ada pelimpahan kepada kita, ada pesan kemarin sehingga kami yang mengundang, kami menjadwalkan sehingga pertemuan pada pagi hari ini bisa kita laksanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin ini sudah di bulan Maret ya, bulan Maret tanggal berapa ini? 18 Maret. Jadi mungkin mudah-mudahan ya di tahun 2022, 2021, 22 dan 23 nanti kita berupaya untuk memperbaiki secara administrasi ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Jadi saya melihat mulai tahun 2018 kami mengelola keuangan itu bisa melaksanakan pertanggungjawaban mungkin di sekitar bulan 4 ya, bulan 4, bulan 3 kemarin. Kemudian APBK itu kita sahkan di bulan Mei. Kemudian di 2019 itu maju, 2020 makin maju lagi kemarin mungkin sekitar bulan 4. Dan kita berharap 2021 ini akan semakin baik sehingga nanti tahun depan kami berharap itu tidak jauh-jauh dari Januari Februari kita sudah clear semua terkait persoalan-persoalan seperti ini. Jadi insya Allah ini merupakan salah satu misi kami juga ketika kemarin masuk ke pemerintahan kampung untuk membenahi hal-hal seperti ini. Jadi supaya kita tertib administrasi, harapan kami di bulan Desember, di bulan Januari kita sudah melaksanakan seperti ini. Bulan Februari kita melaksanakan APBK. Nah, jadi semuanya itu sudah berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang ada. Dan ini pelan-pelan tentu tidak bisa kita secara tiba-tiba merubah itu karena ini erat hubungannya dengan SDM. Jadi walaupun semangatnya menggebu-gebu, tapi tidak diiringi dengan SDM yang baik, tentu ini juga tidak bisa terlaksana. Jadi kami masih dalam proses pembenahan. Insya Allah nanti dalam 3 tahun ke depan ini sisa pemerintahan kami akan perbaiki perlahan-lahan. Jadi nanti harapan kami Desember tutup selesai, tidak ada lagi proses kegiatan yang berlarut-larut semacam ini. Selanjutnya juga sebenarnya ini kegiatan kemarin itu kita sudah, saya dari kepala kampung mungkin mohon maaf Pak, baru kemarin bisa
mengedarkan undangan karena sesuatu dan lain hal, mungkin karena kesibukan kami dan sebagainya. Mulai hari Senin itu yang mepet kami banyak kegiatan sehingga mungkin baru kemarin bisa mengedarkan undangan. Mungkin ini bagi ada sebagian teman-teman yang mungkin sudah terjadwal ada kegiatan lain sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti pada forum ini tidak mengurangi hasil keputusan kita. Mudah-mudahan ini bisa proses pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga untuk penetapan APBK kami hanya menyampaikan globalnya saja. Jadi di sini kami menyampaikan misalnya fisik per fisik dengan angka yang ada. Jadi mudah-mudahan di sini silakan saya dicermati. Nah, mudah-mudahan nanti ada masukan dari BPK kira-kira perbaikannya itu seperti apa. Jadi artinya kami terbuka di sini. Kenapa kita tidak mengundang RT? Kenapa kita tidak mengundang masyarakat? Karena ini proses ini sudah kita lewati pada saat RKP. Jadi pada saat RKP ini sudah kita lewati, kita sudah mengundang RT, sudah mengundang masyarakat, sudah masuk RT ini sudah kita lewati semua. Sehingga pada pagi hari ini kita tinggal mengetuk. Nah, ini tinggal BPK dengan pemerintah kampung. Jadi artinya barang ini sudah hampir-hampir masak lah. Tinggal penyelesaian saja. Terkait dengan dana pihak ketiga, nah kita tetap mengacu kepada kesepakatan bersama tahun 2017 itu melalui forum musyawarah, mungkin banyak melibatkan, mungkin di sini Pak Slamet juga hadir pada waktu itu, dengan angka komposisi yang ada. Di situ ada berapa, masing-masing persentasenya ada, pemberdayaan ada, pemerintahan ada. Dari pemerintah kampung menggunakan porsinya sesuai dengan porsinya di pemerintahan, kalau tidak salah itu 20%, dan itu pun tidak habis digunakan. Jadi kita menggunakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya emergensi seperti kegiatan kegiatan gotong royong, kemudian aksi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita gunakan untuk dana pihak ketiga. Selebihnya itu kita mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Nanti disepakati saja, karena untuk dana pihak ketiga ini kita tidak ada regulasi khusus yang mengatur tentang itu. Itu adalah merupakan anggaran rumah tangga kita yang kita sendiri yang mengaturnya. Nah, seperti itu. Kita sendiri mengaturnya berdasarkan tentu dengan kesepakatan-kesepakatan di masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk pengelola pun sebenarnya tidak ada kesepakatan harus pemerintah kampung. Makanya seperti wacana tahun 2018, saya sempat melemparkan wacana kalau misalnya dianggap tidak efektif dan efisien pemerintah kampung memegang anggaran itu, silakan dibentuk tim. Jadi dibentuk timnya seperti apa ya silakan mengelola dana pihak ketiga, namun pertanggungjawabannya tetap kepada pemerintah kampung. Karena biar bagaimanapun secara aturan, secara hukum seluruh kegiatan yang ada di kampung ini bawah pengawasan pemerintah. Nah, ini cuma wacana, makanya wacana yang saya lemparkan tahun 2018 seperti itu. Silakan, misalnya mungkin ada tim independen atau tim seperti apa yang ingin dibentuk, ingin memegang anggaran ini, silakan, yang tentu bertanggung jawabannya. Itu kemarin wacana yang saya lemparkan, tinggal responnya seperti apa ya. Mungkin dari Bapak-Bapak BPK nanti bisa mencermatinya. Mungkin sementara itu Pak yang bisa kami sampaikan, Pak Ketua beserta seluruh anggota. Mungkin nanti kita lebih panjang kepada masalah diskusinya, dan kemudian juga kita hari ini ada 2 kali pembahasan. Kalau memungkinkan ya, kami juga tidak memaksakan harus hari ini kita mengesahkan APBK. Kalau memang tidak memungkinkan, jangan kita paksakan. Misalnya ada diskusi-diskusi, ada yang perlu kita perbaiki di sini, kita akan perbaiki terkait dengan APBK. Nah, kemudian nanti kita jadwalkan ulang kapan kita bisa bertemu kembali. Mungkin itu Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kebutuhan Bapak Saiful Lahir AMD atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya mungkin langsung saya berikan kesempatan kepada Bapak Ketua BPK Tubaan, kepada Bapak Slamet
Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Tuban, yang terhormat Bapak Sekam Tuban, yang saya hormati rekan-rekan BPK dan rekan-rekan aparat kampung Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan dapat menghadiri pertemuan dalam rangka pertanggungjawaban kampung tahun 2020. Kalau kami pelajari sama-sama kita di BPK pertanggungjawaban ini ya sudah bagus, tapi perlu ada tambahan sedikit ya. Setelah tidak ada koreksi ya, tidak ada koreksi, kita hanya untuk kedepannya tahun 2021 itu tanggung jawabannya ya kami mohon lah Bapak Kepala Kampung untuk memberikan suatu lampiran-lampiran termasuk aset kampung, mulai dari aset-aset tanah, kendaraan, dan aset-aset kantor. Mungkin janganlah sampai aset itu rimbanya di mana, tempatnya di mana kita nggak tahu, habis hilang. Dan itu pun sebetulnya aset-aset itu kalau secara administrasi dan asuransi ada penyusutan. Kalau memang itu hilang, itu ada rincian penyusutannya, atau mungkin itu rusak. Nah kalau rusak ada buktinya. Ya itu untuk ke depan. Saya kira lebih baik harus ada rincian. Kalau untuk tahun 2020 ya saya anggap selesai, tidak ada masalah, bagus. Tolong untuk kedepannya lebih ya detail itu tadi, rincian itu ya mungkin kalau memang perlu dilampiri yang sangat penting ya sangat bagus itu. Karena kami sendiri juga ingin tahu, nanti ditanya masyarakat kampung Tuban itu punya apa aja, kita nggak tahu tanpa ada laporan dari kampung. Jadi itulah harapan kami, dan mudah-mudahan untuk ke depan lebih bagus, jadi kami bisa bekerjasama lagi mudah-mudahan dalam kantor lebih bagus, contoh dari kampung-kampung lainnya. Itu aja mungkin ya dapat saya sampaikan. Mungkin untuk pembahasan yang selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Sekam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Selamat selaku Ketua BPK yang telah menyampaikan sambutannya pada hari ini. Mungkin langsung saja Pak, saya mohon izin untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung tahun 2020. Pada tahun 2020, sistem pengelolaan keuangan kita masih tetap berpacu pada sistem pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dioperasikan melalui sistem Siskedes. Kemudian pagu dana itu juga turun sebesar 3.377 juta pada tahun 2020, dan itu sekitar 99% itu sudah dimaksimalkan penggunaannya, bahkan sudah selesai juga penggunaannya. Kemudian untuk bidang pembangunan itu sendiri ada banyak kegiatan yang kita laksanakan yang ibaratnya itu berbeda dari tahun 2019. Ada beberapa item yang telah saya lampirkan di LKPK yang saya serahkan kepada Bapak Ketua pada waktu itu. Itu adalah hasil-hasil dari kerja keras kita semua, tidak hanya pemerintah kampung tapi juga masyarakat, BPK, RT yang berkecimpung di dalamnya. Hal-hal yang berbeda dari tahun 2019 itu adalah yang pertama,
belanja operasional panitia pendataan aset kampung seperti yang Bapak Selamat tadi sampaikan mengenai aset kampung. Aset kampung itu sendiri pendataannya mulai ditetapkan di tahun 2019 dan alhamdulillah sudah selesai Pak. Nanti akan kami lampirkan. Kemudian untuk 2020 ini masih dalam penyusunan karena sekarang pendataan aset desa itu juga melalui aplikasi. Aplikasi namanya Sipades. Nah, untuk pengoperasian aplikasi ini sendiri masih belum maksimal karena banyak harus dibenahi dalam aplikasi sehingga masih banyak kendala-kendala yang ibaratnya petugas aset kita itu masih belum maksimal dalam penggunaan aplikasinya. Tapi insya Allah kalau misalnya itu sudah selesai untuk tahun 2020 akan kami lampirkan kepada BPK. Kemudian seperti yang kita tahu pada tahun 2020 kemarin ada pemilihan BPK, kita keluarkan operasional juga di dalam pembelanjaan kita, ada pemilihan RT2, RT3, dan RT5, lomba kebersihan dan lingkungan RT yang baru pertama kali kita laksanakan, lomba kebersihan, lomba posyandu. Juga kita mengikuti lomba posyandu kabupaten yang secara mendadak kemarin ditunjuk bahwa posyandu Anggrek Indah yang ada di RT2 itu ditunjuk sebagai salah satu peserta yang mewakili Kecamatan Tabalan. Kemudian ada honorarium panitia operasional pemilihan kaum dan kasih. Nah, sebelum saya melangkah ke bidang pembangunan di tahun 2020, kami masuk sekitar tanggal 27 April. Jadi terhitung masih sekitar 11 bulanan kami di pemerintahan Kampung Tuban. Tapi dalam kurun waktu 11 bulan banyak sekali hal-hal yang kami pelajari, banyak sekali hal-hal yang menjadi pengalaman kami untuk berpacu ke depannya untuk melakukan inovasi, untuk melakukan pembaruan ataupun pembelajaran apa yang sekiranya kami tidak mampu kami pelajari. Makanya tadi penyampaian dari Bapak Kepala Kampung bahwa untuk tahun 2021 insya Allah mudah-mudahan kami semua masih diberikan kesehatan dan kemampuan secara maksimal agar kegiatan-kegiatan operasional atau administrasi seperti ini dapat berjalan itu lebih cepat daripada ini. Kemudian untuk bidang pelaksanaan pembangunan kampung itu banyak sekali Bapak, ada sekitar 25 item yang kita laksanakan yang berbeda dari tahun 2019. Ada penimbunan, saya secara random saja Pak, ada penimbunan spot jalan kampung dan jalan usaha tani, pembuatan semenisasi jalan coklat, alhamdulillah. Tidak hanya masyarakat, mungkin saya juga pernah mengalami sesuatu yang buruk lewat di jalan sana dan alhamdulillah tahun ini sudah disemenisasi. Kemudian ada pembuatan lanjutan jalan murni salam, gorong-gorong juga kita bangun di beberapa titik. Kemudian kita membuat beberapa plang, nama toga. Kemudian ada pemeliharaan jalan usaha tani Bapak. Kemudian ada rehab kantor gedung BPK. Nah, itu yang kita usahakan kemarin lewat ABT. Kita juga mengupayakan pengadaan tandon air hujan. Kemudian pembuatan saluran normalisasi parit Jalan Kewaban RT 4. Fasilitas jamban 30 jam yang kita bangun di tahun 2020. Kemudian ada lanjutan pembangunan drainase untuk Jalan Nangka di RT 2. Termasuk salah satunya juga ada pembelanjaan lampu tenaga surya yang dibelanjakan untuk masyarakat. Sedangkan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan itu ada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, kemudian juga ada pembangunan tribun lapangan bola. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat ada kontribusi pelatihan kader teknis aparatur kampung yang kami laksanakan kemarin di Pulau Derawan pada tanggal 27 dan tanggal 28 November 2020. Ada pelatihan kader teknis bagi TPK kampung. Jadi insya Allah nanti dari hasil dari pelatihan kader teknis TPK ini di gambar kita itu tidak lagi menggunakan pensil Bapak. Insya Allah sistemnya computerized. Kemudian ada pelatihan membatik bagi masyarakat. Dan yang terakhir kita sama-sama tahu di bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak kampung bahwa di tahun 2020 secara maksimal kita upayakan hal tersebut untuk menanggulangi COVID-19. Secara keseluruhan Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, dana yang kita diberikan pada tahun 2020 sebesar 3.377.000.000 itu tersisa silpanya sekitar 15 juta. Nah, 15 juta itu diantaranya ada bunga bank sekitar 9 jutaan.
Jadi untuk tahun 2020 silpa berjalan kita itu sekitar 15.316.000 sekian. Mungkin secara garis besar itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala kampung untuk tahun anggaran 2020. Mungkin jika ada kritik dan masukan dari bapak-bapak BPK yang hadir pada hari ini yang sifatnya membangun atau ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan pertanggungjawaban tahun 2020, kami persilakan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.